Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gracia Cika Medilona Eka Asih dengan NIM 2010-9113-2006. Hari ini saya akan membahas soal UKM PPD terkait dengan materi bedah pada blok keluhan terkait neurosensoris dan juga integumentum. Oke, kita masuk ke pembahasan dari soal UKM PPD-nya. Nah, terdapat skenario yang menyebutkan bahwa seorang anak perempuan berusia 2 bulan datang dibawa ibunya ke poliklinik dengan keluhan terdapat jaringan tumbuh berwarna kemerahan di wajah sekitar mata. Waktu lahir tidak ada kelainan, namun 1 minggu setelah lahir, keluhan tersebut mulai muncul. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan benjolan dengan warna merah menyala, berbentuk lobulus, dengan batas tegas dan keras pada perabaan seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya yang tadi terdapat kemerahan di area wajah, khususnya sekitar mata, berbentuk lobulus dengan batas tegas dan keras. Kemudian pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar mengenai kasus di atas adalah kecuali. Yang A adalah merupakan tumor jinak yang bermanifestasi di kulit, yang B adalah diagnosis yang paling mungkin adalah juvenile angiofibroma, yang C adalah dapat terjadi amblyopia bila tumbuh di lokasi dekat mata, yang D tidak memerlukan terapi khusus karena dapat berinvolusi spontan, dan yang E adalah elektrokoagulasi sebagai terapi adjuvan. Oke, sebelum kita mengetahui apa pernyataan yang tidak tepat sesuai dengan skenario ini, kita perlu tahu dari diagnosisnya dulu. Oke, ada beberapa keyword terkait dengan skenario tadi. Yang pertama, ini adalah terjadi pada anak perempuan berusia 2 bulan. Kemudian terdapat jaringan tumbuh berwarna merah di wajah sekitar mata, tetapi tidak ada ketika lahir. Jadi dia baru berkembang di usia 1 minggu setelah kelahiran. Nah, kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan benjolan berwarna merah menyala, berbentuk lobulus dengan batas tegas dan keras. Oke, diagnosisnya apa? Berdasarkan keyword tadi, diagnosisnya kemungkinan besar adalah hemangioma. Hemangioma sendiri adalah tumor jinak, suatu hamartoma pembuluh darah yang dapat terjadi di seluruh organ tubuh. Namun pada kasus ini adalah pada kulit. Kita perlu tahu juga hemangioma sendiri tadi adalah tumor jinak. Salah satu cirinya tadi adalah dia adalah berbatas tegas. Selain itu juga makanya kita bilang sebagai tumor jinak. Selain itu juga hemangioma ini misal pada anak ada dua, ada yang kongenital sama infantil. Ketika kongenital itu sudah ada ketika berada di dalam kandungan, jadi ketika lahir tentunya sudah ada gambaran seperti tadi yang kemerahan di area wajah, contohnya tadi di dekat mata. Kemudian infantil adalah dia berkembang ketika sudah lahir. Jadi kayak tadi sekitar 1 minggu setelah bayi itu lahir baru muncul gambaran kemerahan pada kulitnya. Kemudian klasifikasi dari hemangioma sendiri ada yang kapiler, yang umumnya itu merupakan strawberry nevus atau hemangioma simplex. Ini yang secara superficial. Kemudian ada cavernosum, kemudian ada telangiectasis atau termasuk diantaranya adalah nevus flammeus. Nah, ciri khas dari tadi hemangioma adalah dia tuh membesar, merah menyala, tegang, berbentuk lobular, batas tegas dan keras. Kemudian dia involusinya tuh spontan. Jadi dia memucat warnanya di tengah, kemudian lesi menjadi kurang tegang dan menjadi lebih datar. Kemudian adalah diagnosis secara klinis, itu dia bisa membesar secara maksimum sekitar 9-12 bulan. Kemudian nanti dia akan menjadi lebih gelap, dan ini kita harus berhati-hati apabila dia itu tumbuh di dekat mata, bisa menyebabkan amblyopia. Amblyopia sendiri adalah gangguan penglihatan atau nantinya akan menyebabkan penurunan dari penglihatan karena adanya gangguan pada pertumbuhan di area sekitar mata. Oke, tata laksana untuk hemangioma tadi ada yang secara konservatif, biasanya dia tuh involusinya spontan di umur 12 bulan sampai 5 tahun. Nanti dia harusnya akan mengalami regresi. Kemudian bisa juga secara pembedahan. Pembedahan ini jika kita lakukan jika pertumbuhannya itu cepat dan mengganggu akses visual. Jadi kalau kita rasa perkembangan dari hemangioma yang tadi berlangsung cepat dan juga sudah mengganggu akses visual, itu bisa kita lakukan pembedahan. Kemudian selain pembedahan bisa juga kita lakukan radiasi dan medikamentosanya dengan kortikosteroid, tetapi masih dalam batas yang dipertimbangkan. Selain itu juga bisa sklerotik agen dan elektrokoagulasi sebagai adjuvan. Nah, tadi pernyataan yang tidak sesuai dengan diagnosisnya sendiri adalah hemangioma.
Kemudian yang A merupakan tumor jinak yang bermanifestasi di kulit, benar, karena tumor jinak. Kemudian diagnosis yang paling mungkin adalah juvenile angiofibroma. Nah, ini yang menjadi kesalahan dari pernyataan terkait dengan skenario, karena juvenile angiofibroma merupakan tumor jinak hipervaskuler di area nasofaring dengan gambaran epidemiologi dan pola pertumbuhan yang khas, biasanya pada laki-laki, remaja laki-laki pada masa prapubertas, dan juga biasanya tuh gejala khasnya adalah epistaksis dan juga ada sumbatan di unilateral. Dan yang C, dapat terjadi amblyopia. Ini tadi benar, bisa terjadi amblyopia karena dia berada di lokasi yang dekat dengan mata. Kemudian ada tidak memerlukan terapi khusus karena dapat berinvolusi secara spontan. Jadi dia tuh sebenarnya bisa berinvolusi secara spontan. Jadi ketika sudah berlanjut atau beranjak dewasa itu sebenarnya bisa mengalami regresi. Yang terakhir adalah elektrokoagulasi sebagai terapi adjuvan, sebagai salah satu tata laksananya. Oke, mungkin itu saja terkait dengan pembahasan materi UKM PPD, bedah blok keluhan neurosensoris dan integumentum. Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga bermanfaat.